身体強化レベルは10、15もある。いや、35にして一発で決める。お前だけはここでぶっ飛ばす。Oke guys, dalam video kali ini admin akan memberikan alur cerita anime isekai lagi yang cukup seru buat kalian tonton. Dimana anime ini menceritakan tentang kisah seorang anak SMA yang tiba-tiba dipindahkan ke isekai bersama teman masa kecilnya. Di sana mereka mendapatkan kekuatan tidak manuk akal yang bahkan bisa menghancurkan satu negara dengan mudah. Tapi di balik itu semua terjadi perjuangan yang cukup hebat oleh kedua pemuda itu. Jika kalian penasaran dengan videonya, silahkan tonton video ini sampai habis ya guys. Sebelum itu silahkan like dulu video ini, komen yang banyak biar video ini semakin banyak ditonton oleh orang dan akan sangat membantu admin banget. Subscribe juga biar channel ini masuk ke 100.000 subscriber tahun ini guys. Bersihkan pikiran, atur posisi rebahan, kita langsung aja gaskan. Let's go. Cerita dibuka dengan adegan peperangan yang terjadi di antara dua kubu. Namun pertarungan menjadi berat sebelah karena ada penyihir kuat yang ikut dalam pertarungan ini. Ternyata dua di antara mereka adalah manusia bumi yang dipindahkan oleh seseorang ke dunia ini. Mereka adalah Taichi dan Rin. Kembali ke 3 bulan sebelumnya, di mana Taichi dan Rin sedang pulang bareng dari sekolah. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Taichi mendengar seseorang memanggilnya seolah memberitahu kalau mereka sedang di dalam bahaya. Dan Taichi pun menyelamatkan Rin yang hampir ditabrak sepeda dari belakang. Di sisi lain terdapat seorang putri dan bawahannya yang sedang menyiapkan mantra pemanggilan pahlawan. Tapi mereka diganggu oleh musuh yang ingin menggagalkan rencana putri itu. Untungnya si ajudan berhasil mengalahkan pria itu, tapi mantra sihir pemanggilan ini telah aktif kembali dengan noda darah di permukaannya. Ternyata mantra itu berniat memanggil Taichi ke isekai. Taichi di sini tidak ingin Rin terlibat, namun Rin malah mendekat. Lalu mereka tiba-tiba ada di padang rumput yang sangat luas. Dan saat ini sinyal untuk meminta bantuan pun tidak terhubung. Taichi di sini mulai menyadari kalau dunia ini mungkin bukanlah bumi karena dia melihat lingkaran sihir yang mirip dengan game sebelum dipindahkan. Tapi Rin di sini tidak ingin mendengar itu karena harusnya hal itu tidak mungkin terjadi. Di saat mereka sedikit debat, tiba-tiba ada monster kuda yang mendekat dan mengincar mereka. Menyadari kalau kuda itu bentukannya aneh, Taichi di sini semakin yakin kalau mereka telah dipindahkan ke isekai. Taichi di sini ingin agar Rin pergi melarikan diri selagi dirinya menjadi umpan karena dia tidak ingin Rin tewas di sini. Tetapi Rin di sini tidak menginginkan hal tersebut. Meskipun begitu, dengan keberanian tinggi, Taichi tetap pergi menjauh dan memancing si kuda hitam itu sambil memprovokasinya. Di saat Taichi akan diserang, tiba-tiba kuda itu terluka akibat diserang oleh seseorang. Orang-orang yang menolong Taichi terlihat sangat kuat karena bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Dengan kejadian ini, Taichi sudah yakin kalau 100% mereka ada di dunia lain karena dia melihat seseorang menggunakan sihir lalu membicarakan mithril dan kekuatan mereka tidak masuk akal jika berasal dari bumi. Walaupun Taichi tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi dia bertekad harus bertahan hidup di dunia ini bersama Rin bagaimanapun caranya. Selanjutnya, salah satu petualang yang bernama Raquelta bertanya tentang asal-usul Taichi yang sepertinya bukan orang sini. Tapi Taichi di sini bingung untuk menjelaskan keadaannya kepada mereka. Namun di sini Rin terlihat seperti marah kepada Taichi. Melihat keadaan ini, Barada dan Meria mengatakan kalau Taichi tidak perlu menceritakannya jika tidak ingin, karena mereka juga pasti mempunyai alasan lain untuk itu. Mendengar itu, Taichi merasa lega, lalu dia meminta kepada mereka supaya dia dan Rin bisa ikut ke kota terdekat. Mereka pun menerima tawaran itu dengan baik karena mereka adalah petualang juga, jadi sudah sewajarnya untuk menolong orang yang kesusahan.
Terlebih mereka juga memperingatkan kalau keadaan saat ini kurang baik juga di luar kota, sebab banyak monster yang bermunculan, jadi mereka tidak mungkin meninggalkan Taichi dan Rin begitu saja. Setelah itu Taichi mendekati Rin untuk menanyakan kenapa dia marah, tapi berhubung karena Rin adalah wanita, dia pun berkata, Taichi yang merupakan teman masa kecil Rin tahu kalau Rin pasti sedang bete kepadanya. Alhasil Taichi meminta maaf kepada Rin. Kemudian Rin di sini tidak ingin Taichi melakukan hal nekat seperti tadi lagi, lalu meninggalkannya sendirian di sini. Oleh karena itu Taichi berjanji akan selalu bersama Rin ke depannya apapun yang terjadi, dan mereka pun baikan. Selanjutnya mereka menuju kota Aspire yang penduduknya lumayan ramai dan tidak kalah dengan ibu kota kerajaan. Taichi dan Rin di sini ingin menjadi petualang untuk bertahan hidup di dunia ini. Meskipun cukup berisiko menurut Lakuelta, tetapi Taichi dan Rin telah membulatkan tekad untuk menjadi petualang. Mereka pun memberikan Taichi dan Rin sedikit uang untuk membeli perlengkapan karena mereka juga telah mendapatkan tanduk obsidian dari kuda hitam kemarin. Dan jika ada masalah, Taichi dan Rin boleh menemui mereka kapanpun. Di sana Rin dan Taichi disambut oleh resepsionis dengan baik. Anehnya di sini Taichi dan Rin bisa membaca tulisan yang berbeda dengan bahasa Jepang. Tapi setelah dipikir-pikir mereka juga bisa mengobrol dengan penduduk dunia ini dengan normal. Jadi mereka pun langsung melanjutkan untuk mendaftar. Ternyata untuk menjadi petualang mereka harus mempunyai energi sihir. Taichi dan Rin di sini mengira kalau semuanya tidak akan berjalan mulus begitu saja karena mereka tidak mempunyai sihir di bumi. Namun Rin di sini ternyata memiliki kekuatan yang sangat langka. Begitu juga dengan Taichi yang saat tes malah menghancurkan kristal sihir itu. Karena melihat reaksi si resepsionis yang heboh saat mengecek sihir Taichi dan Rin, mereka pun saat ini menjadi pusat perhatian banyak orang di dalam guild petualang. Karena masalah ini juga, Guild Master pun ikut turun tangan bersama seorang elf yang bernama Miura. Guild Master yang bernama Gerard berkata kalau Taichi dan Rin tidak bisa mendaftar saat ini dan mereka akan ikut bersama dengan Miura terlebih dahulu ke suatu tempat. Walaupun awalnya kurang percaya dengan keadaan ini, tetapi pada akhirnya Taichi dan Rin hanya bisa mengikuti arahan dari Guild Master. Taichi dan Rin dibawa ke rumah penyihir yang bernama Lemia oleh Miura. Tapi saat datang ke rumah, Taichi malah ditodong oleh pakaian yang cukup seksi. Jadi Rin langsung menutup mata Taichi. Setelah itu Miura menjelaskan situasinya kepada Lamia kalau Taichi menghancurkan alat ukur sihir. Jadi Guild Master ingin Lamia yang mengetes mereka untuk mengukur sihir mereka untuk menjadi petualang. Setelah dites, Lamia hanya bisa tertawa karena kekuatan Taichi dan Rin sangat tidak masuk akal. Melihat itu, Lamia berkata kalau Taichi dan Rin harus menjadi muridnya terlebih dahulu sebelum menjadi petualang. Di sisi lain, orang yang mengganggu proses pemanggilan orang dari dunia lain menerima info kalau sihir pemanggilan itu tetap aktif meskipun telah diganggu. Jadi mereka menyuruh bawahannya untuk mencari orang dari isekai itu. Jumlah kapasitas sihir Taichi adalah 120.000 dan kekuatan sihirnya ada 40.000. Sedangkan Rin memiliki kapasitas sihir 37.000 sedangkan kekuatan sihirnya 5.000. Jika dibandingkan dengan para kesatria sihir atau penyihir kerajaan, kapasitas Taichi dan Rin sudah sangat kuat. Dengan kekuatan itu, kalau Taichi ingin menjadi raja dan mempunyai harem, maka Taichi bisa menghancurkan satu negara dengan mudah jika tahu cara memakai kekuatannya. Bahkan Lamia yang merupakan salah satu penyihir terkuat di kerajaan Elistein hanya memiliki kapasitas 46.000 dan kekuatan sihir 6.000 saja. Lalu Miura yang memiliki julukan pedang emas pun hanya memiliki kapasitas sihir 35.000 dan kekuatan sihirnya 3.800 saja. Oleh karena itu Lamia ingin melatih Taichi dan Rin supaya mereka bisa memaksimalkan kekuatannya yang dimilikinya. Karena akan berbahaya jika sampai Taichi dan Rin tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir mereka, yang mungkin akan berakhir untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah berlatih, Lamia yakin kalau kekuatan yang dimiliki Taichi atau Rin mungkin bisa membuat mereka menjadi petualang ranking S atau penyihir tingkat 1 di kerajaan. Lamia pun di sini menantikan latihan yang cukup menarik untuk mereka berdua. Besoknya, Lamia dan Miura menjelaskan kepada Taichi dan Rin kalau penggunaan sihir itu selalu berhubungan dengan roh, karena jika mereka tidak bisa menyalurkan sihirnya kepada roh, maka sihir itu sendiri tidak akan bisa digunakan. Terdapat 4 atribut dasar di dunia ini, yaitu api, air, angin, dan tanah. Biasanya orang normal hanya memiliki satu atribut dasar saja yang biasa disebut dengan single magician. Dan orang yang mempunyai 2 atribut seperti Miura akan disebut sebagai dual magician. Dan Lamia di sini mempunyai 3 atribut dasar dan disebut sebagai triple magician.
Khusus untuk Rin yang sangat langka karena dia mempunyai 4 atribut dasar sekaligus, yaitu kuat magician. Untuk atribut dasar dari Tai Chi itu sendiri belum diketahui karena dia merupakan penyihir alami yang berbeda dengan penyihir biasa. Dengan kata lain, Tai Chi adalah unik magician di mana dia tidak memerlukan bantuan roh untuk mengeluarkan sihir. Tetapi dia harus melakukan sebuah kontrak dengan roh agar kekuatan sihirnya bisa dikeluarkan secara maksimal. Oleh karena itu kekuatan Tai Chi sangat berbahaya dan terlalu kuat yang bisa meratakan satu negara dengan mudahnya. Tapi Tai Chi di sini tidak ingin terlibat dalam hal merepotkan seperti itu. Menurut Lamia juga, beberapa unik magician juga yang tidak melakukan kontrak dengan roh bisa mengendalikan sihir kuno untuk memanipulasi cahaya, kegelapan, serta ruang dan waktu. Tapi untuk saat ini, Tai Chi harus melakukan latihan supaya bisa mengetahui atributnya sendiri. Rin di sini berlatih dengan Miura yang mengajarinya cara menggunakan sihir, yaitu dengan cara mengimajinasikan sihir yang ingin dikeluarkan. Dengan sekali lihat, Rin yang memang pandai dalam pelajaran sains dan kimia mengeluarkan api dengan cara membayangkan api yang terbakar karena minyak. Tapi setelah itu, Rin mengubah imajinasinya dengan memikirkan sumber api dari gas yang tidak diketahui oleh Miura ataupun pelajaran sihir di dunia ini. Tapi meskipun begitu, Miura di sini merasa sangat senang karena Rin cepat tanggap. Di sisi lain, Tai Chi dilatih oleh Lamia untuk menggunakan sihir. Tapi Tai Chi yang memang tidak sepintar Rin cukup kesusahan untuk menggunakan sihir. Di saat kesusahan, Tai Chi mendengar suara misterius yang memanggilnya. Namun Lamia di sini langsung menegur Tai Chi karena seperti tidak fokus. Setelah berlatih cukup lama, Tai Chi di sini belum bisa mengeluarkan sihirnya dan Rin mendatangi Tai Chi untuk menyemangatinya karena dia telah berhasil mengeluarkan sihir saat latihan dengan Miura. Di saat akan mencoba lagi, Tai Chi lagi-lagi mendengar suara dari seorang anak kecil yang membimbingnya untuk menggunakan sihir. Dan tidak lama dari itu, Tai Chi berhasil mengeluarkan energi sihirnya. Tai Chi di sini bertanya kepada Rin apakah dia mendengar suara anak itu juga. Namun Rin di sini tidak mendengar suara apapun. Saat makan malam, Tai Chi yang kelelahan langsung makan dengan lahapnya. Sedangkan Rin mendapatkan pujian dari Lamia dan Miura karena bisa menggunakan sihir dalam waktu sehari saja. Jadi Lamia akan terus menyerahkan Rin di bawah pengawasan Miura. Sedangkan untuk Tai Chi untuk saat ini harus terus berlatih energi sihirnya supaya bisa digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Walaupun akan sulit dan menghabiskan banyak energi, tetapi Lamia yakin dengan energi sihir yang Tai Chi miliki sebanyak 120.000, dia yakin Tai Chi bisa melakukannya walaupun harus mengeluarkan banyak sihir. Setelah Rin dan Tai Chi tidur, Miura mendatangi Lamia untuk menanyakan tentang keberadaan Tai Chi dan Rin yang mempunyai kekuatan sihir sangat kuat. Miura menduga kalau Lamia pasti mengetahui sesuatu tentang kekuatan mereka. Terlebih keadaan di sekitar kerajaan ini juga semakin berbahaya. Tapi Lamia berkata kalau saat ini mereka hanya bisa fokus untuk latihan saja selama 3 minggu ke depan untuk mereka supaya menghindari hal yang merepotkan kepada Tai Chi dan Rin yang mungkin akan diincar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi selama 3 minggu itu Lamia berharap kalau Tai Chi dan Rin bisa melindungi diri mereka sendiri. Di sisi lain, orang yang memanggil Tai Chi dan Rin berdoa kepada dewa untuk memberikan keberkahannya kepada 2 orang yang telah dipanggil. Tai Chi dan Rin kembali berlatih, tapi kali ini mereka sudah semakin baik menggunakan kekuatan yang mereka miliki dan berhasil mengalahkan para musuhnya dengan mudah. Latihan mereka dipantau langsung oleh Lamia dan Miura dari jauh. Miura di sini memuji Rin yang bisa menggunakan keempat elemennya dengan baik. Bahkan sekarang dia bisa mengeluarkan sihirnya tanpa rapalan. Lamia di sini sedikit terkejut kalau Miura memuji Rin sebegitu baiknya. Tapi Miura berkata kalau dialah yang mungkin akhir-akhir ini belajar dari Rin yang berhasil menciptakan sihir uniknya sendiri. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba musuh yang cukup kuat menghampiri Rin dan Tai Chi. Dia adalah kuda hitam obsidian yang sempat menyerang mereka di awal kedatangan Rin dan Tai Chi ke dunia ini. Namun kali ini mereka telah menjadi lebih kuat, jadi saat ini adalah momen yang paling cocok untuk balas dendam kepada monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster kuda obsidian, Tai Chi dan Rin disuguhkan makanan yang sangat banyak oleh Lamia. Karena dengan ini pula pelatihan mereka akan berakhir dan mereka harus pergi ke Aspire untuk menjadi petualang sungguhan. Tai Chi dan Rin di sini hampir kelupaan tujuan mereka yang ingin menjadi petualang karena selalu berada di sini. Namun Lamia berkata kalau sosok Tai Chi dan Rin kemungkinan adalah orang yang dipanggil dari dunia lain. Karena dia pernah membaca buku kalau orang-orang seperti Tai Chi pernah terjadi juga ke sini. Ada 2 metode untuk memasuki dunia lain, yaitu dengan lubang cacing ruang waktu atau dengan sihir pemanggilan. Jika dilihat dari yang Tai Chi alami, mungkin Tai Chi dipanggil oleh seseorang menggunakan ritual sihir yang cukup besar.
Ternyata Lamia di sini telah mengetahuinya sejak lama tentang keberadaan Taichi dan Rin yang dari dunia lain. Karena kekuatan mereka sangat tidak masuk akal, ditambah mereka juga telah menggunakan sihir unik sendiri yang tidak pernah terfikirkan di dunia ini sebelumnya. Untuk mengetahui tujuan dari si pemanggil Taichi dan Rin ke dunia ini, maka Taichi dan Rin sendiri yang harus mencari keberadaan penyihir itu. Meskipun tahu kalau penyihir yang bisa menggunakan sihir pemanggilan itu adalah penyihir paling langka yang bisa menggunakan sihir ruang dan waktu, jumlah mereka juga sangat sedikit untuk bisa ditelusuri. Namun, Taichi di sini malah optimis karena jika jumlah mereka sedikit, maka akan semakin mudah untuk menemukannya dan memintanya untuk mengirim Taichi dan Rin kembali ke dunia asalnya. Mendengar itu, Lamia berkata kalau itu mungkin saja, tetapi untuk saat ini mereka harus berpesta untuk keberangkatan Rin dan Taichi yang akan segera menjadi petualang. Setelah makan, Taichi di sini berterima kasih kepada Rin karena dia ada di sampingnya. Karena jika waktu itu Rin tidak ikut, mungkin Taichi sudah mati sejak awal oleh monster kuda obsidian. Mendengar itu, Rin di sini sedikit tersipu, namun Rin mulai sedikit menyukai keadaan di dunia ini karena bisa melakukan hal baru. Dan Taichi di sini memberikan rencananya kalau dia ingin mencari penyihir yang membawa mereka ke sini lalu memintanya mengembalikan Taichi dan Rin kembali ke bumi. Namun menurut Rin, Taichi terlalu menganggapnya mudah, tetapi Rin tetap akan mengikuti Taichi sampai kapanpun. Di saat mau tidur, lagi-lagi Taichi mendengar suara misterius yang mengatakan kalau mereka akan segera bertemu sebentar lagi. Bahkan suara itu sampai masuk ke dalam mimpi Taichi kalau dia akan segera bertemu dengannya. Setelah bangun, Taichi dan Rin pergi ke kota. Mereka telah mendaftar menjadi petualang di kota Aspire sebagai petualang pemula yang selalu melaksanakan misi recehan tetapi cukup menyenangkan untuk dilakukan. Besoknya, ketika Rin dan Taichi sedang memeriksa geografi kerajaan sekitar, mereka didatangi oleh pelayan yang memberikan surat pemanggilan dari ketua guild. Ternyata alasan Taichi dan Rin dipanggil karena ketua guild meminta kepada mereka untuk melakukan misi permintaan yang telah gagal 2 kali. Misi itu adalah untuk menyelidiki sebuah bar yang cukup mencurigakan aktivitasnya. Walaupun permintaan ini memiliki peringkat D, tapi dengan aturan guild, walaupun Taichi masih ranking E, dia bisa mengambil misi 1 tingkat di atasnya. Guildmaster berharap Taichi dan Rin bisa menyelesaikan misi ini karena jika sampai mereka gagal lagi, maka guild harus menaikkan peringkat kesulitan misi ini. Tapi si Guildmaster percaya kalau Taichi dan Rin bisa melakukannya karena guru mereka adalah Lemia dan Miura yang sangat kuat. Jika Taichi berhasil melakukan misi ini, maka mereka juga akan menaik peringkat menjadi petualang ranking D. Akhirnya Taichi dan Rin di sini menerima pekerjaan itu. Diketahui Taichi di sini dilarang untuk menggunakan kekuatannya jika tidak terlibat dalam pertarungan oleh Lemia. Di dalam perjalanan, Rin menginginkan buah melila yang enak. Namun dia tidak menyangka kalau harga dari buah ini semakin mahal dari hari ke hari. Si penjual mengatakan kalau buah ini stoknya belum dikirim lagi. Ada sebuah rumor kalau tempat penyimpanan buah ini telah diserang oleh monster dan dicuri oleh sekelompok orang. Jadi para petani tidak bisa memanennya secara maksimal. Ternyata tidak hanya produk ini saja, hampir semua produk di pasar juga kekurangan pasokan makanan yang cukup untuk dijual kembali. Taichi dan Rin merasa kalau ada yang janggal dengan kejadian ini. Tapi mereka juga yakin kalau mereka tidak akan kalah untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Taichi dan Rin memasuki bar yang dimaksud. Di sana mereka ditatap oleh semua orang karena memakai pakaian petualang yang mencolok. Kemudian Taichi di sini melihat kalau masakan dan minuman yang ada di dalam bar itu adalah barang-barang yang sulit didapatkan di pasaran. Jadi Taichi ingin membeli beberapa barang sambil mengeluarkan sekantung uang. Melihat uang itu, sekelompok orang mendatangi Taichi untuk merebut uang tersebut. Namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Taichi dan Rin. Taichi di sini menginterogasi mereka tentang dalam dari kejadian ini, namun mereka hanyalah suruhan pengangkut barang dari seseorang yang identifikasinya tidak diketahui. Saat dalam perjalanan pulang, Taichi dan Rin merasa ada yang mengikuti mereka, dan benar saja mereka dihadang oleh 3 pembunuh bayaran wanita. Untuk mengorek informasi, Taichi berniat menangkap mereka semua. Taichi dan Rin bisa mengalahkan 2 orang dengan cukup mudah, namun sayangnya 2 orang itu telah kabur karena Taichi sedang lengah. Untungnya 1 orang pembunuh bayaran ini berhasil diamankan dan ditahan di dalam penjara guild sementara. Dia dibiarkan hidup dan bebas menentukan pilihannya selagi ada di penjara ini. Di dalam guild, Miura datang untuk menyambut Rin dan Taichi yang berhasil dipromosikan menjadi petualang ranking D. Namun alasan dia datang ke sini sebenarnya untuk membentuk party dengan mereka karena Miura ingin pergi ke tempat perkebunan buah melila yang semakin langka dan mahal di kota ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Miura di sini tidak menyangka kalau dirinya akan membentuk party dengan seseorang.
Tapi Miura merasa kalau berpergian dengan seseorang seperti ini tidak buruk juga. Diketahui kalau kasus buah Melila menjadi cukup serius karena ladang kebun buah Melila diserang oleh para pencuri yang didukung oleh penyihir kuat. Jadi tugas mereka adalah untuk melindungi tempat itu dan mengalahkan si penyihir. Jika berhasil, maka hadiah yang akan diberikan adalah 500 koin perak. Tentu itu adalah jumlah yang sangat banyak dan menggiurkan bagi para petualang. Sesampainya di kebun, mereka disambut oleh 3 orang pengelola tempat ini yang ingin menangkap para pencuri. Namun di sini Taichi menyadari sesuatu saat bersalaman dengan si Kasim. Diketahui juga kalau perkebunan ini biasanya tidak ditunjukkan kepada orang luar karena rahasia perusahaan. Namun mereka diajak berkeliling untuk patroli untuk besok pagi. Di saat mereka berkeliling, Rin dan yang lainnya merasakan ada monster orc dan orge yang mendekat. Lagi-lagi si Kasim terlihat mencurigakan karena bisa mengetahui nama monster yang mendekat itu sebagai penduduk biasa. Meskipun begitu, Taichi dan Miura di sini mengalahkan monster itu dengan mudah. Mereka pun tidak butuh waktu lama untuk menumbangkan monster tersebut. 35にして一発できね。 Malamnya, Taichi dan yang lain menyadari kalau ada sesuatu yang mencurigakan dengan si Kasim, tapi saat ini mereka belum menemukan bukti apapun. Bisa jadi dia adalah dalang dari kejadian ini, jadi mereka berniat untuk membuat jebakan supaya bisa menunjukkan keburukannya. Sedangkan di tempat lainnya, ada seseorang yang membunuh banyak binatang dan manusia untuk mendapatkan sesuatu kekuatan. Dia tidak sabar untuk menghadapi para petualang yang baru datang ke sini. Di sisi lain, si pembunuh bayaran memikirkan kenapa dirinya dibiarkan hidup oleh Taichi yang mempunyai kekuatan luar biasa. Namun saat Guildmaster datang, dia memutuskan pilihan yang akan dia ambil, yaitu untuk terus hidup. Kembali ke tempat Taichi berada, kali ini mereka kembali patroli untuk mengecek kebun buah Melila. Di sana mereka mendeteksi kalau para pencuri itu sedang beraksi. Taichi dan yang lainnya pun langsung mengamankan para pencuri itu dengan mudah. Tapi si pencuri itu merasa kesal karena si penyihir yang membantunya malah tidak datang di saat dibutuhkan. Di saat mereka dibawa pergi oleh pengawas tempat ini, Taichi langsung mengungkapkan kecurigaannya kepada Kasim karena tangannya terlalu halus untuk seorang petani buah. Berbeda dengan 2 orang sebelumnya yang memiliki tangan yang kasar. Terlebih juga dia mengetahui nama monster orc dan orge yang normalnya orang biasa tidak mengetahui nama monster itu. Karena sudah ketahuan, maka si Kasim tidak mau menyembunyikannya lagi kalau dia adalah dalang dari semua kekacauan ini. Ternyata si Kasim dari awal memang mengincar party Taichi supaya datang ke sini. Dia juga ditemani oleh seorang wanita yang muncul tiba-tiba karena menggunakan sebuah item sihir kamuflase. Karena sudah diketahui dalangnya, Taichi dan Rin dan Miura langsung bersiap untuk bertarung. Namun si Kasim dan Grami sepertinya terlihat sangat percaya diri bisa mengalahkan Taichi walaupun dia sangat kuat karena Taichi terlalu naif. Setelah itu Kasim mengeluarkan monster Frost Element untuk menghadapi Taichi. Walaupun Taichi sangat kuat, tetapi monster itu tidak bisa Taichi serang karena dia tidak mempunyai tubuh fisik. Di saat Taichi tidak bisa menyerang, namun monster itu sendiri bisa menyerang Taichi. Jadi berapa kali pun Taichi memukul dengan kekuatan fisiknya, maka monster elemen itu tidak akan bisa disentuh. Jadi Taichi harus mencari cara lain untuk bisa menyerang monster tersebut. Di saat Taichi mulai kesusahan melawan, si Kasim malah memberikan makan Frost Element itu dengan sebuah darah yang dikumpulkan Grami kemarin. Dan monster itu berubah menjadi Red Element. Kasim telah mengetahui kalau Taichi tidak bisa menggunakan atribut sihir, jadi dia yakin Taichi tidak akan bisa menang di sini. Setelah terkena serangan, Taichi menerima damage yang cukup besar. Kasim di sini memberitahu tujuannya memancing Taichi ke sini. Dia ternyata ingin mempunyai bidak seperti Taichi yang mempunyai kekuatan besar. Dan untuk melakukan itu, Kasim akan menyandar 2 gadis yang bersama Taichi. Jadi mau tidak mau Taichi harus menuruti perintah Kasim. Dan jika dia melawan, maka 2 gadis itu akan diberikan kepada para pria hidung belang untuk dinikmati. Di saat Miura menyerang menggunakan skillnya, si Grami bisa mengatasinya dengan mudah. Hingga akhirnya Miura dan Rin kelelahan, namun mereka belum menyerah begitu saja. Mereka pun akan menunjukkan pertarungan yang sebenarnya, karena sebelumnya Rin dan Miura hanya ingin mengetahui informasi tentang kekuatan Grami. Pertarungan pun menjadi lebih sengit karena Rin dan Miura bekerja sama dengan baik, hingga akhirnya Rin menyerang si Grami dengan kekuatan pedang petirnya. Tidak berakhir sampai di situ, Rin menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan ledakan dan pertarungan ini diakhiri oleh Miura yang menyerang dari belakang.
Meskipun telah kalah, si Grami di sini malah terlihat senang dan dia berkata kalau dirinya akan mundur terlebih dahulu untuk saat ini. Setelah berlatih, dia ingin bertarung lagi dengan mereka berdua. Di saat mengobrol, Kasim datang dari belakang dan mengatakan kalau Rin dan Miura tidak boleh bergerak atau Taichi akan dihabisi. Mereka kaget kalau Taichi terluka cukup parah oleh monster elemen Kasim. Karena tidak ingin Taichi terluka, mereka pun hanya bisa diam saja. Taichi yang melihat itu ingin segera menyelamatkan mereka, namun dia malah kehilangan kesadaran. Di alam bawah sadarnya, Taichi bertemu dengan suara roh yang selalu dia dengar. Ternyata roh itu adalah roh angin yang bernama Aerial. Dia bisa meminjamkan kekuatannya kepada Taichi, namun karena saat ini belum waktunya, mungkin Taichi akan merasa kesakitan. Namun Taichi di sini tidak memperdulikan hal itu karena dia ingin menyelamatkan Rin dan Miura dari bahaya. Si Aerial itu pun meminjamkan kekuatannya untuk kali ini saja. Setelah terbangun, Taichi dikelilingi oleh aura yang besar. Kasim dan Grami kaget karena Taichi masih bisa berdiri dan dia pun kembali menyerang Taichi. Namun serangan itu tidak berdampak banyak karena Taichi dikelilingi oleh sihir angin. Merasa panik karena Taichi tidak bisa tumbang, si Kasim pun menyuruh elementalnya menyerang. Namun Kasim tidak menyangka kalau Red Elementalnya bisa dikalahkan sekali serang oleh Taichi. Dia dan Grami ingin kabur. Namun, meskipun Taichi sudah kesakitan karena kekuatannya sendiri, dia tidak ingin membiarkan Kasim kabur begitu saja karena tadi Kasim berkata ingin menodai Rin dan Miura. Jadi Taichi pun menyerang si Kasim. Meskipun begitu, Kasim dan Grami di sini masih berhasil selamat walau terluka cukup parah. Tapi tujuan mereka di sini sudah tercapai untuk melihat kekuatan Taichi. Di sisi lain, terdapat orang yang membunuh seseorang dan dua anak gadis yang sedang mengumpulkan kekuatan untuk sesuatu yang besar. Taichi dirawat di tempat Lemia kembali karena Rin dan Miura merasa panik sebab Taichi di sini tidak kunjung sadar setelah terluka kemarin. Kemudian, Lemia di sini mengatakan kalau Taichi telah tidak sadarkan diri selama seminggu penuh. Hal itu bisa disebabkan karena Taichi kehabisan energi sihir. Normalnya orang biasa akan kembali sadar dalam waktu 1-2 hari saja. Namun karena Taichi memiliki kapasitas sihir yang di luar nalar, maka dia membutuhkan waktu 1 minggu penuh untuk mengisinya kembali. Bisa dikatakan high risk high return. Taichi di sini berterima kasih kepada Lemia yang telah direpotkan kembali untuk merawatnya ketika dia terluka. Lemia tidak mempermasalahkan hal itu, lalu dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah diceritakan, Lemia langsung mengetahui kalau kekuatan yang dipakai Kasim adalah perjanjian merah tua yang mengandung sihir dari darah manusia atau monster untuk mengaktifkannya. Meskipun sangat kuat, tetapi sihir itu adalah sihir terlarang karena pengaktifannya terlalu kejam. Kemudian Taichi juga menceritakan kepada Lemia kalau dia bertemu dengan roh angin Aerial. Tapi kenapa angel kameranya begini? Mendengar nama itu, Lemia di sini terkejut karena Taichi bisa memiliki koneksi dengan roh Aerial. Dan dengan ini, Lemia sudah yakin kalau Taichi adalah seorang pemanggil. Pengguna sihir pemanggil bahkan lebih kuat dari apa yang Taichi bayangkan. Karena jika Taichi bisa membuat ikatan yang lebih erat dengan roh Aerial itu, maka kekuatan Taichi juga akan semakin kuat. Hal ini bisa terjadi karena memang keberadaan roh itu sendiri kedudukannya lebih tinggi dari ras naga di dunia ini. Jika pengguna roh hanya bisa menggunakan kekuatan roh tanpa menyalurkan sihir, maka pemanggil roh seperti Taichi yang bisa mendengar dan melihat roh tersebut bisa langsung menggunakan sihir dari penggunanya walaupun tanpa bantuan Taichi. Ini merupakan kekuatan yang sangat kuat menurut Lemia. Di lain sisi, Kasim melaporkan tentang kekuatan Taichi kepada atasannya. Dia merasa tertarik dengan keberadaan dan kekuatan Taichi, namun Kasim sepertinya marah karena dia telah dipermalukan oleh Taichi. Jadi si pria jubah putih ini memberikan pekerjaan lain supaya amarah si Kasim bisa reda. Selain itu, si jubah putih juga memberikan sedikit kekuatan kepada Grami agar dia bisa menjadi sedikit lebih kuat. Tidak lama dari itu muncul dua orang anak yang sebelumnya mengumpulkan sihir merah dan mereka mengatakan sudah tidak sabar untuk merayakan festival. Salah satu kenalan Taichi di tempat guild bernama Almeida mengkhawatirkan Taichi karena sudah lama tidak sadarkan diri. Namun dia merasa lega karena Taichi sudah sembuh sepenuhnya. Selanjutnya, Taichi berniat mencari Rin dan Miura yang masih belum kembali karena melaksanakan misi sejak pagi. Namun ketika di jalan, Taichi melihat ada seorang gadis yang sedang kesusahan karena diganggu oleh dua orang pria. Saat Taichi akan menolong si gadis itu, dia malah langsung datang ke arah Taichi dan mengatakan kalau Taichi terlalu lama menemuinya. Setelah membereskan dua pria itu, Taichi bertanya kepada gadis itu kenapa dia bisa berkata seperti itu seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ternyata si gadis ini adalah mantan assassin yang sempat Taichi kalahkan tempo hari. Dia bernama Anastasia. Anastasia di sini telah bergabung dengan guild petualang untuk menjadi informan khusus
supaya bisa menyelesaikan kasus pencurian kebun Melila. Dia yang sudah tertangkap oleh Taichi tidak punya pilihan lain selain melakukan ini karena biasanya pilihan assassin yang gagal adalah kematian. Namun dia ingin terus hidup dan menjalani jalan yang benar kali ini berkat bantuan Taichi. Mereka pun di sini mengalahkan para kelompok penjahat untuk mencari dalang dari pencurian itu. Namun saat sudah sampai di dalam ruangan, Taichi melihat ada secercik kertas yang disimpan oleh pria jubah putih kemarin yang menarik perhatiannya. Di tempat festival, Rin dan Miura menikmati waktu untuk jalan-jalan meskipun harga dari makanan di sini terlalu mahal akibat ulah para pencuri dan monster. Namun di saat itu mereka tiba-tiba diserang oleh seseorang dan 3 penyihir dari kejauhan. Tidak disangka, Grammy yang memakai item sihir tidak terlihat muncul di sebelah Miura dan langsung menumbangkannya. Walaupun Grammy di sini tidak suka dengan cara kotor seperti ini, namun dia tetap melakukannya karena diperintahkan oleh atasan untuk menangkap Miura. Taichi dan Anastasia menuju ruang bawah tanah karena mereka menemukan informasi dari kertas tadi kalau di dalam sana banyak goblin yang sudah melakukan perjanjian merah. Jadi Taichi merasa harus menghentikannya atau warga kota akan dalam bahaya. Di sana juga Taichi mulai sedikit akrab dengan Anastasia karena dia juga sebenarnya ingin Anastasia bisa hidup normal setelah ditangkap kemarin. Namun dia malah ikut membantu Guild untuk melakukan pekerjaan ini sebagai mantan assassin. Mendengar perkataan tulus itu, Anastasia di sini menjadi sedikit tersentuh dan dia ingin Taichi memanggilnya Ana saja karena jika menyebut Anastasia itu akan terlalu panjang. Taichi pun menerima saran itu dan mereka masuk ke dalam ruangan yang dimaksud. Rin yang awalnya menahan diri untuk tidak melukai para penyihir itu akhirnya harus menggunakan sedikit kekuatannya karena dia ingin segera menyelamatkan Miura. Tidak disangka Grammy datang ke arah Rin untuk memberitahukan lokasi Miura ada di mana. Dia melakukan ini karena dia tidak suka memakai cara kotor seperti tadi. Jadi Rin harus segera menyelamatkannya lalu mereka akan bertarung lagi seperti biasanya. Grammy di sini berkata kalau atasannya sedang merencanakan perjanjian sihir merah kepada Miura seperti waktu itu. Jadi mau tidak mau Rin harus segera berangkat walaupun dia tidak ingin berutang budi kepada Grammy. Miura yang sedang terluka dan diikat menjadi tidak berdaya. Namun Rin dengan cepat mengalahkan para penyihir itu karena Rin melihat Miura sedang kesusahan. Rin pun bisa menyelamatkan Miura dengan mudah tetapi dia didatangi oleh Kasim dan atasannya. Dia berkata kalau para monster yang berjumlah 3.000 akan datang menyerang kota ini. Jadi untuk saat ini dia tidak akan bertarung dengan Rin dan yang lainnya. Sedangkan Taichi telah dipersiapkan panggung lain oleh Kasim dan atasannya. Jadi mereka yakin dengan jumlah monster sebanyak itu, dia ingin melihat bagaimana Rin dan Miura bisa melindungi kota ini dari serangan musuh yang bisa meratakan sebuah kota dengan mudah. Terlebih lagi mereka telah dibuff oleh sihir perjanjian merah. Di saat Taichi akan memasuki ruangan lain, Ana secara tidak sengaja menginjak jebakan yang memunculkan sebuah golem besar. Setelah itu Kasim dan atasannya berjalan di festival. Atasannya mengatakan kalau rencana ini sudah pasti berhasil 90% menurut perhitungannya dengan jumlah monster sebanyak itu. Walaupun Kasim sepertinya sedikit ragu, namun atasannya tetap berkata kalau Kasim tidak perlu khawatir. Di ruang bawah tanah, Taichi dengan sigap menyelamatkan Ana yang tersipu lalu menghancurkan golem tersebut. Setelah itu pintu di depan mereka terbuka dan di dalamnya terdapat 2 anak gadis yang bernama Milo dan Melo yang menjaga tempat tersebut. Miura dan Rin memberitahukan informasi terkini kepada Guild Master kalau monster yang jumlahnya ribuan sedang menuju ke kota ini. Kemungkinan dalang dari pencurian dan pengurangan pasokan makanan juga disebabkan oleh mereka yang mengincar kota ini dari awal untuk membuat pertahanan lemah. Alhasil Guild Master di sini memberikan perintah untuk mengumpulkan para petualang dan meminta bantuan kepada kerajaan supaya bisa mempertahankan kota ini. Meskipun Taichi sedang tidak ada di sini, tapi Lemia juga akan ikut membantu karena dia tidak bisa diam saja kalau kota sedang dalam bahaya. Dengan bantuan penyihir seperti Lemia, sekaligus guru dari Rin dan Miura, mereka yakin bisa mempertahankan kota ini. Balik lagi ke Taichi, di sana Taichi memperingatkan Milo dan Melo kalau goblin ini pasti tidak akan memandang bulu dan menyerang mereka. Namun sepertinya mereka tidak percaya dengan perkataan Taichi, lalu mereka membangkitkan para goblin itu dengan kristal sihir. Mereka percaya kalau dengan kristal ini para goblin tidak akan menyerangnya. Goblin yang keluar juga telah dirubah menjadi Red Goblin karena telah melakukan perjanjian merah. Walaupun Taichi bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya karena bangunan tanah ini tidak akan bisa menahannya dan akan membuat mereka tertimbun. Benar saja, di saat itu Milo dan Melo diserang oleh Red Goblin.
Melihat itu, Taichi langsung menyelamatkan mereka dan menceramahinya karena sudah diperingatkan tadi kalau mereka pasti akan diserang juga. Kemudian Taichi di sini teringat akan kata-kata Ana yang tidak akan membiarkan Taichi tidur malam ini. Taichi mengira kalau Ana memang mengetahui tentang serangan goblin ini dan ingin membasminya. Tapi Ana sebenarnya tidak bertujuan seperti itu. Taichi saja yang terlalu polos menurut saya. Para petualang telah dikumpulkan, namun karena benteng utara telah hancur dan jumlahnya ribuan, Lemia di sini merasa kalau tidak punya pilihan lain selain dirinya yang membuat sihir ledakan yang cukup besar, walaupun harus menguras banyak energi sihirnya. Namun Rin di sini memikirkan sesuatu kalau dia punya ide lain untuk memberikan serangan yang cukup efektif menggunakan 3 elemen, yaitu api, air, dan tanah yang disimulasikan seperti memasak. Singkatnya, Rin ingin membuat ledakan seperti gunung meletus menggunakan pengetahuannya di bumi. Walaupun Lemia dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi mereka percaya kepada Rin karena Lemia tidak tahu telah semaju apa pengetahuan yang ada di dunia Rin sampai-sampai Rin bisa memikirkan hal tersebut. Rin pun telah bersiap untuk mengeluarkan sihirnya sebelum para petualang lain akan menyerang. Dia mengeluarkan sihir tanah yang membuat lubang. Kemudian Rin mengeluarkan sihir air supaya mengisi lubang tersebut. Dan terakhir dia menggabungkan sihir api dan tanah supaya air di bawah itu bisa meletus karena panas setelah ditutup. Semua orang terkejut karena Rin bisa melakukan hal itu dan rencananya pun berhasil. Walaupun energi yang dikeluarkannya cukup banyak, tapi Rin tetap masih bisa bertarung melawan kawanan monster tersebut. Para petualang pun pergi untuk menghabisi monster itu. Di saat pertarungan akan berakhir, Kasim dan atasannya melihat dari kejauhan. Mereka sedikit tidak menyangka karena monster itu bisa dikalahkan dengan mudah. Tetapi dia berkata kalau ini tidak akan berakhir begitu saja dan ada hal menarik lainnya yang baru akan dimulai. Rin dan Miura di sini telah hampir mencapai batasnya karena selalu bertarung tanpa henti melawan para monster itu. Lemia yang bertarung melawan monster yang cukup kuat pun merasa senang dengan perkembangan para muridnya yang masih bisa bertahan sejauh ini di dalam perang pertama mereka. Namun di saat mereka mengira semuanya akan selesai, terdapat monster kuat yang melakukan perjanjian merah dengan jumlah lebih dari 200. Lemia di sini tidak menyangka kalau musuh bisa melakukan perjanjian merah sebanyak ini karena mereka harus mengumpulkan banyak mayat dari monster. Terlebih terdapat 3 monster yang terlihat sangat kuat di belakang. Guildmaster hampir frustasi, tetapi Taichi di sini datang di saat yang tepat dengan Ana dan Milo dan Melo. Taichi pun di sini memperkenalkan Milo dan Melo yang merupakan seorang penyihir tanah yang menahannya. Namun kali ini mereka berada di pihak Taichi. Akhirnya Taichi ingin pergi juga ke tempat Rin dan Miura untuk membantu. Dia juga meminta kepada Ana kalau Ana harus membantu para petualang di daerah sini saja sebab di depan sana terlalu berbahaya. Taichi berjanji akan kembali ke sini dan dia pun pergi ke tempat Rin dan yang lainnya bersama Milo dan Melo. Pertempuran antara monster dan Lemia bersama yang lainnya pun dimulai. Si komandan monster itu hanya melihat dari jauh saja karena ingin mengetahui kekuatan lawannya terlebih dahulu. Lemia di sini meminta waktu kepada Rin dan Miura untuk menahan para monster itu selama 30 detik agar dia bisa mengeluarkan sihir yang cukup besar. Mereka pun melakukan tugasnya selagi Lemia merapalkan mantranya. Ternyata serangan dari Lemia tidak memberikan dampak pasti kepada 3 monster itu. Salah satu dari mereka bahkan melakukan provokasi untuk membiarkan mereka menyerang lagi. Tapi setelah diserang oleh Rin dan yang lainnya pun monster itu tetap bisa bertahan tanpa goresan. Rin di sini telah mencapai batasnya dan dia merasa tidak bisa apa-apa lagi. Namun dia yakin kalau Taichi akan menyelamatkan kota meskipun dia dan yang lainnya tumbang. Karena Taichi sangatlah kuat. Tapi Rin di sini sedikit menyesal karena tidak bisa mengungkapkan perasaan dan rasa terima kasihnya kepada Taichi yang selalu menemaninya kapanpun. Namun di sini Taichi datang di saat yang tepat dan mengatakan kalau Rin boleh mengatakan apa yang ingin dia katakan. Miura di sini merasa senang Rin selamat dan Taichi dengan gagah mengeluarkan kekuatannya lalu mengalahkan monster itu dengan cukup mudah karena dia mengeluarkan kekuatan fisik 100. Taichi juga di sini memperkenalkan Milo dan Melo kepada Lemia dan yang lainnya. Rin pun di sini ikut menyemangati Taichi dan akan melindunginya dari belakang.
Di tempat lain, si Kasim dan atasannya kagum dengan kekuatan Tai Chi yang sangat besar. Tapi hal ini masih dalam perhitungannya, karena Kasim dan atasannya telah memprediksi segala kemungkinannya. Jadi mereka percaya diri bisa mencapai tujuan mereka di sini. Para monster kroco berhasil dikalahkan oleh para petualang dan party Lemia. Di dalam benteng, Guildmaster di sini mendapatkan info kalau Tai Chi sedang bertarung dengan para komandan Red Orge. Ana yang ikut membantu para pasien terluka merasa senang mendengar berita itu karena semuanya akan berakhir dengan baik. Dia yang mantan asasin memang telah melakukan pekerjaan kotor, tapi berkat Tai Chi yang menyadarkannya, dia berharap bisa memulai hidup baru lagi untuk menjadi lebih baik. Namun, Ana di sini didatangi oleh orang berjubah dan menghipnotisnya. Tai Chi di sini dengan mudah bisa mengalahkan satu persatu para komandan Red Orc tersebut. Namun dia juga merasa kelelahan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan sebanyak 100 kali. Namun di saat akan berakhir, Lemia merasakan ada monster kuat yang datang. Dan monster itu adalah Twin Head Dragon, utusan dari pihak si Kasim. Di saat semua orang sedang tertuju ke arah dragon itu, Rin di sini melihat ada seseorang yang berjalan di tengah pertarungan. Tai Chi dan Lemia tidak mengira kalau ras naga yang dikenal tidak tertarik dengan pertempuran para manusia yang dianggap serangga, malah menunjukkan diri mereka di sini. Meskipun ingin kabur, tetapi mereka tidak yakin bisa melarikan diri begitu saja. Jadi Tai Chi di sini berniat menghadapinya, lalu meminta Lemia dan Miura untuk membantu para penduduk untuk mengungsi. Rin di sini akan tetap berada di samping Tai Chi karena mereka telah berjanji akan menghadapi rintangan apapun berdua. Miura pun di sini mengingatkan mereka untuk kembali dengan selamat bagaimanapun caranya. Tai Chi di sini meminta kepada Rin untuk jangan ikut campur di dalam pertarungan ini karena jika Rin dalam bahaya maka Tai Chi tidak akan segan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Rin. Setelah itu Tai Chi di sini memanggil Aerial namun dia tidak menjawab. Akhirnya Tai Chi mengeluarkan 100 kali kekuatannya, namun hal itu tidak menimbulkan hal berarti kepada naga tersebut. Di saat Rin ingin membantu, dia diperingatkan untuk jangan mengganggu oleh naga tersebut. Kemudian Tai Chi di sini yang terluka malah melihat Ana yang mendekat dengan tatapan kosong. Setelah diajak ngobrol, Anastasia di sini kembali sadar dan dia tidak tahu kenapa dirinya ada di sini. Saat Tai Chi memperingatkan Ana untuk pergi dari sini, si naga tersebut malah menyerang mereka dan Ana yang tidak ingin membebani Tai Chi langsung mengorbankan dirinya. Di saat itu Ana masih tersadar tetapi dia telah terluka cukup parah. Ana di sini mengucapkan terima kasih kepada Tai Chi karena dia telah memperlakukannya bukan sebagai alat tetapi sebagai manusia dan wanita. Ana awalnya ingin meminta kalau dia berhasil kembali hidup-hidup, dia ingin menjadi kekasih Tai Chi. Tetapi setelah melihat ada Rin di belakang, Ana telah sadar kalau dia hanya punya cinta bertepuk sebelah tangan kepada Tai Chi. Jadi dia ingin menjadi teman Tai Chi saja. Tai Chi di sini berkata kalau dia telah menganggap Ana temannya sejak lama dan Ana merasa senang lalu dia pun meninggal. Hal ini membuat Tai Chi sangat terpukul dan marah karena dia tidak bisa melindungi Ana. Padahal sebelumnya dia pernah berkata kalau Tai Chi ada di samping Ana, maka Ana tidak akan dibiarkan terbunuh. Tai Chi sadar dengan akan kenaifannya. Hanya karena dia mempunyai kekuatan cheat, tetapi tidak semua keadaan akan selalu baik-baik saja seperti yang dia inginkan. Tai Chi di sini marah dan tahu kalau Aerial ada di sekitarnya. Ternyata Aerial tidak muncul karena dia membutuhkan perasaan kuat Tai Chi untuk memerintahkannya. Di sana Tai Chi bertemu dengan sosok Aerial yang meminta maaf karena tidak muncul di saat mendesak tadi. Karena dia adalah roh dan Tai Chi adalah pemanggil, jadi ada aturan di dunia ini untuk mendapatkan kekuatan dari roh seperti Aerial. Jadi Tai Chi harus memerintahkan Aerial untuk mendapatkan kekuatan dan si pemanggil harus memiliki tekad untuk mendapatkan kekuatan rohnya. Karena perasaan kuat inilah Tai Chi bisa membuat perjanjian dengan Aerial walaupun dia harus mengalami sesuatu yang berat terlebih dahulu. Tai Chi di sini merasa bersalah karena dia tidak memiliki tekad kuat untuk menerima kekuatan Aerial sebelum Ana terluka. Pada akhirnya Tai Chi di sini ingin bertambah kuat untuk melindungi semua orang dan dia meminta Aerial untuk memberikan kekuatannya.
Setelah kembali sadar, Taichi memberitahu kalau Ana adalah teman berharganya dan Taichi saat ini telah membuat kontrak perjanjian dengan Aerial. Jadi dia akan menghadapi naga itu sekali lagi dengan kekuatan penuhnya. Si naga kembar itu pun kagum dengan tekad Taichi yang masih ingin melawannya. Kemudian Taichi di sini menanyakan tujuan mereka sebenarnya datang ke pertempuran antar manusia yang harusnya tidak menarik perhatian mereka. Dan naga itu berkata kalau dia akan menjawab semuanya kalau Taichi bisa mengalahkan mereka. Akhirnya mereka pun akan mengeluarkan serangan terkuatnya untuk menentukan siapa yang menang. Pada akhirnya Taichi di sini berhasil mengalahkan naga kembar itu dan dia menjawab kalau alasan dia ikut campur karena telah diminta oleh seseorang untuk bertarung dengan Taichi. Lalu dia pun memperingatkan Taichi kalau orang itu akan membimbing Taichi ke depannya untuk kebutuhan negara dan dunia ini. Dia melakukan ini karena percaya kepada individu itu dan terakhir dia ingin Taichi menjadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi seseorang. Di sisi lain, atasan Kashi memberikan laporan kalau Taichi sudah pasti telah membentuk kontrak dengan roh angin Aerial. Dan mereka juga telah menyiapkan ujian baru untuk Taichi yang akan melibatkan satu negara. Akibat serangan para monster dan naga itu, kota Aspire mengalami masa sulit dan banyak juga yang gugur dalam pertarungan itu. Meskipun begitu, kota Aspire kembali bangkit perlahan karena mereka ingin terus melanjutkan hidup. Taichi di sini mengunjungi makam dari Ana dan dia ingin Ana terus melihatnya dari atas sana. Kemudian Taichi di sini berkumpul kembali ke rumah Lemia sambil memperkenalkan roh suci Aerial. Rin dan Miura di sini merasa senang, tetapi mereka tidak akan kalah lagi dari Taichi untuk bisa bertambah kuat. Tidak lama dari itu mereka kedatangan tamu dari kerajaan yang membawa pesan kepada Taichi dan yang lainnya. Dia adalah putri dari keluarga Norman, yaitu Alcena Norman yang mengatakan kalau dia adalah utusan dari Raja Gilmar di kerajaan Elistane ini. Dia ingin agar Taichi dan yang lainnya pergi ke ibu kota karena raja membutuhkan bantuan mereka. Mau tidak mau mereka pun pergi dari kota Aspire menuju ibu kota Wenefix. Di dalam perjalanan, Alcena menceritakan kalau di dalam kerajaan Elistane terdapat dua kubu, yaitu kubu raja dan adiknya yang saat ini tidak akur karena selalu berbeda pendapat. Di mana Raja Gilmar adalah orang yang membangun hubungan baik dengan negeri lain melalui diplomasi, sedangkan adiknya malah menentang itu. Maka bisa disimpulkan kalau pemberontakan bisa terjadi kapanpun. Lemia di sini mengetahui garis besarnya kalau Alcena ingin mereka ke ibu kota untuk ikut perang supaya bisa menghentikan pemberontakan adiknya, Raja. Mendengar itu, Taichi dan Rin sedikit tidak yakin karena mereka harus ikut perang. Namun tidak lama dari itu, mereka sampai ke ibu kota Wenefix yang cukup besar dan dikenal sebagai kota penyihir. Sesampainya di kota, Taichi dan Rin melihat kalau semua orang telah bersembunyi di rumahnya masing-masing dan kota menjadi sangat kosong. Alcena di sini hanya mengetahui kalau raja menginginkan mereka berdua datang ke istana kerajaan dan tidak mengetahui apa yang diinginkan sebenarnya oleh raja. Di saat mereka akan menuju istana, Alcena diincar oleh seseorang untuk dibunuh. Untungnya, Taichi di sini bertindak cepat untuk menyelamatkannya. Sesampainya di istana, mereka ditatap dengan tajam oleh orang-orang di sana karena mereka masih menganggap Taichi dan yang lainnya adalah orang luar. Kemudian, Alcena di sini memperkenalkan penyihir kerajaan dan putri Charlotte Elistane. Tidak lama dari itu, Raja Gilmar datang untuk menyambut Taichi dan yang lainnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena bisa mempertahankan kota Aspire dari serangan monster. Namun, Lemia di sini tidak ingin basa-basi lebih lanjut dan ingin membahas inti pembicaraan. Mendengar itu, para ajudan dan bangsawan di ruangan ini merasa kaget karena Lemia berani bertindak tidak sopan kepada raja. Raja Gilmar pun meminta agar semua orang yang ada di sini pergi terlebih dahulu. Ternyata Raja Gilmar dan Lemia sudah saling kenal sejak dulu. Lemia di sini sudah mengetahui kalau keadaan negara ini sedang tidak baik-baik saja karena adiknya akan mulai memberontak. Meskipun Lemia akan tetap membantu, tetapi dia meminta persyaratan tertentu agar dipenuhi. Jika tidak, mereka akan kembali ke kota Aspire sekarang juga. Raja Gilmar pun di sini menyetujuinya. Namun Lemia di sini kembali berbicara dan menebak kalau Raja Gilmar dan putrinya lah yang telah memanggil Taichi dan Rin ke dunia ini. Mereka pun di sini tidak bisa mengelak lagi dan mengakuinya.
Taichi di sini kesal karena kehidupan mereka yang telah direnggut, tetapi sekarang mereka malah ingin memanfaatkan Taichi dan Rin untuk bertarung. Miura juga berkata kalau dunia Taichi dan Rin adalah dunia yang sangat damai tanpa pertempuran, jadi mereka mungkin akan sulit untuk menerima keadaan ini. Namun raja di sini tetap berkata kalau dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Setelah rapat itu selesai, Taichi di sini merasa sedikit lega karena mengetahui orang yang memanggilnya. Namun dia juga agak khawatir tentang nasib mereka ke depannya. Tidak lama dari itu mereka didatangi oleh Alcena dan Putri Charlotte. Di sini Putri Charlotte menjelaskan kalau dia adalah penyihir yang bisa mengendalikan ruang dan waktu, dan dia juga orang yang telah memanggil Taichi dan Rin ke dunia ini. Putri Charlotte di sini meminta maaf kepada Taichi dan Rin karena telah memanggil mereka secara sepihak. Karena Putri Charlotte juga terpaksa melakukan hal itu untuk kedamaian negeri ini dari ambang kehancuran akibat pemberontakan. Jadi negeri ini membutuhkan orang dengan kekuatan sihir yang sangat besar seperti Taichi. Taichi di sini bertanya bagaimana cara mereka untuk kembali ke dunia asal. Namun Putri Charlotte di sini menjelaskan kalau sihir itu hanya bisa digunakan satu kali seumur hidup. Namun dirinya berjanji akan mencari cara untuk bisa mengembalikan Taichi dan Rin ke bumi setelah keadaan di sini damai, walaupun harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Diketahui juga pada awalnya hanya Taichi saja yang akan dipanggil karena dia memiliki kecocokan sihir yang sangat besar di dunia ini. Namun karena ulah dari adik raja yang mengutus pembunuh, jadi Rin bisa ikut ke dunia ini juga. Taichi dan Rin pun di sini memaafkan Putri Charlotte karena dia juga telah banyak menderita sebab konflik kali ini. Selain itu, walaupun sempat dalam bahaya, tetapi Taichi dan Rin bisa bertemu dengan teman-teman yang berharga di dunia ini dan mendapatkan kekuatan cheat juga. Lagi pula dari awal Taichi ingin melindungi teman-temannya yang berharga di dunia ini, jadi dia akan membantu Putri Charlotte untuk meraih kedamaian. Dia pun berterima kasih kepada Taichi dengan sangat tulus. Tiba-tiba di sini Lemia datang dan menyuruh Taichi untuk keluar sekarang juga. Ternyata Taichi di sini akan melakukan latih tanding dengan panglima pasukan tertinggi yaitu Jenderal Sumela. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kepercayaan orang-orang kerajaan karena bagi mereka Taichi dan yang lainnya hanyalah orang luar. Jika mereka tidak sekuat yang dibayangkan, mungkin saja Taichi dan Rin akan didepak keluar. Taichi yang awalnya kesulitan ingin memanggil Aerial, namun karena lawannya adalah manusia, jadi Taichi mengurungkan niatnya. Dia pun menggunakan kekuatan fisiknya saja untuk mengalahkan Jenderal Sumela. Pertarungan cukup sengit, namun pada akhirnya Taichi lah yang memenangkan pertarungan ini. Semua orang di sini merasa kagum karena Taichi bisa melawan Jenderal Sumela yang tidak terkalahkan. Tapi siapa sangka kalau Jenderal Sumela di sini malah ingin menjadikan Taichi sebagai suaminya, karena hanya dia pria yang bisa mengalahkan dan membuatnya puas. Tapi Taichi di sini tidak bisa menjawab dan hanya bisa berteriak. Setelah itu Taichi di sini mampir ke kamar Rin karena dia ingin membicarakan sesuatu. Tapi ketika masuk dia tidak melihat Rin, dan setelah membuka pintu kamar mandi, Taichi dan Rin malah terkejut karena Rin ternyata telah selesai mandi. Setelah itu Taichi kabur keluar sambil berkata kalau dia tidak melihat apapun di dalam sana. Masa? Bohong. Yang bener. Malamnya, Taichi di sini merenung ditemani Aerial karena jika perang terjadi, maka dia akan melawan manusia biasa. Sebelumnya, dia hanya berfokus melawan monster, tetapi kali ini Taichi takut kalau kekuatannya bisa melukai orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang lebih penting, Taichi di sini tidak ingin Rin melukai seseorang di dunia ini karena dia ingin Rin kembali menjadi gadis sekolah biasa saja. Mendengar itu, Aerial tersenyum dan berkata kalau Taichi memanglah orang yang baik. Di sisi lain, Putri Charlotte sedang berdoa kepada Dewi untuk memberikan keberkahannya kepada Taichi dan Rin. Tidak lama dari itu, dia didatangi oleh orang lain yang ternyata dia adalah atasan si Kasim yang bernama Lodra. Dia meminta kepada Putri Charlotte untuk pergi beristirahat karena sudah terlalu larut malam. Setelah Putri Charlotte pergi, Lodra menunjukkan wajah aslinya. Pasukan adik raja di sini telah berniat untuk menyerang ibu kota langsung. Namun pendapat itu sempat ditolak oleh salah satu bangsawan karena terdapat dua orang misterius dari negara asing yang dikabarkan bisa menggunakan kekuatan roh. Meskipun begitu, adik raja yang bernama Dortersheim telah mempercayakan kepada bangsawan Nilgan yang akan memimpin penyerangan itu.
Pihak kerajaan telah menerima informasi kalau pasukan pemberontak telah bergerak dan dipastikan akan menyerang besok pagi dengan jumlah 1.000 prajurit. Di sisi lain, pihak kerajaan mempunyai 9.000 prajurit yang bersiaga dan 1.000 penyihir. Raja Gilmar juga telah mengatakan kalau pihak kerajaan harus menang bagaimanapun caranya. Selanjutnya, dalam rapat strategi, Jenderal Sumera memberitahukan formasi dan pembagian pasukan kepada Lemia dan yang lainnya. Namun Lemia di sini masih curiga dengan jumlah musuh yang terlalu sedikit. Jenderal Sumela di sini mengatakan kalau pihak musuh mungkin telah terjadi perbedaan pendapat, jadi mereka tidak mengirim semua pasukannya. Taichi yang melihat strategi ini merasa bingung dengan Rin karena mereka adalah pemula. Namun mereka diyakinkan untuk bertarung seperti biasanya saja. Meskipun ragu dengan musuh para manusia, tetapi Lemia mengatakan kalau sifat naif seperti itu akan membunuh mereka sendiri. Di dalam perang hanya ada membunuh atau dibunuh. Malamnya, Taichi di sini mengunjungi Rin untuk membicarakan sesuatu. Dia mengatakan kepada Rin untuk jangan ikut campur ke dalam peperangan karena sejak awal Putri Charlotte hanya ingin Taichi saja yang datang ke sini, dan Rin hanya ikut terlibat saja karena mantranya terkena gangguan. Tapi Rin di sini tidak akan melakukan itu dan akan tetap bertarung dengan Taichi sebab dia ikut ke sini juga karena keinginannya sendiri. Meskipun akan melewati hal yang sulit, tetapi Rin yakin bisa melewatinya bersama Taichi. Taichi pun berjanji akan selalu melindungi Rin apapun yang terjadi. Di saat mengobrol, Taichi tiba-tiba merasakan ada sesuatu di luar dan langsung menutup tirainya. Lemia yang sedang mengobrol dengan Miura pun merasakan hal yang sama dengan Taichi. Ternyata itu adalah salah satu bangsawan yang ada di pihak pemberontak yang ingin membunuh Taichi dan Rin malam ini sebelum perang karena mereka tidak ingin bangsawan Nilgan mendapat semua status dan kekayaan. Namun pembunuhan itu gagal karena Taichi dan Rin telah mendeteksinya. Kemudian Taichi bisa mengalahkan pembunuh itu dengan mudah meskipun harus menahan diri. Sayangnya dia berhasil kabur dan melakukan penghabisan diri. Besoknya para pasukan telah bersiap untuk bertempur. Kemudian Taichi di sini melakukan serangan pembuka untuk mereka menggunakan kekuatan aerial. Semua orang terkejut dengan kekuatan yang Taichi keluarkan dan bisa membuat celah yang cukup besar meskipun telah menahan diri. Tapi pasukan musuh terlihat cukup mencurigakan karena mereka hanya berdiam diri saja tanpa perlengkapan yang bagus. Ternyata mereka memakai sebuah batu sihir untuk bisa menyerang pasukan kerajaan. Jenderal Sumela di sini terkejut karena musuh bisa menggunakan sihir. Namun Taichi di sini melihat kalau mereka menggunakan cincin batu sihir. Diketahui juga meskipun alat itu kuat, para amatir yang menggunakannya akan cepat tumbang karena mereka akan mengganti mana menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Pihak musuh sepertinya tidak tahu efek samping seperti itu dari cincin batu sihir dan mulai pada tumbang satu persatu. Meskipun ingin dihentikan karena akan menyebabkan korban jiwa, tetapi Jenderal Sumela mendapatkan titah dari raja kalau kematian sia-sia tidak boleh terjadi. Terlebih mereka juga masihlah penduduk dari kerajaan Elistein. Oleh karena itu Lemia meminta Rin untuk melakukan sesuatu dengan sihirnya dan Rin akan dilindungi oleh Taichi dan Miura untuk menggunakan sihirnya. Dengan bantuan dari para penyihir kerajaan, Rin di sini mulai fokus untuk membayangkan sihirnya supaya bisa menyelamatkan banyak orang, baik itu dari musuh ataupun rekan. Lalu, setelah petir itu mengenai para pasukan musuh, salah satu ajudan adik pangeran yang bernama Inimicus datang untuk menemui bangsawan Nilgan. Dia merasa kagum dengan pihak musuh yang bisa menggunakan sihir hujan dan listrik supaya bisa melumpuhkan pihak musuh tanpa membunuhnya. Dia mendekati Nilgan dan mengatakan kalau tugasnya telah selesai. Nilgan pun di sini ditusuk oleh Inimicus supaya tidak bisa buka mulut tentang semua informasi, terutama tentang siapa yang akan memberi mereka batu sihir kepada pasukannya. Setelah peperangan ini berakhir, mereka semua berpesta dengan meriah sambil membicarakan kehebatan Taichi. Namun, Kasim yang sedang bersama Grami merasa kesal karena Taichi selalu dipuja. Ternyata Kasim di sini telah menyiapkan item sihir khusus untuk memberikan Taichi pelajaran. Lalu Taichi di sini kembali menemui Rin yang menyaksikan bunga yang mekar karena berhasil melindungi negara ini.
Besoknya, Taichi dibangunkan oleh Rin, namun karena semalam terlalu banyak makan, Taichi di sini sakit perut dan mual-mual. Setelah itu, Taichi menghadap Raja Gilmar yang ingin memberikan hadiah karena pencapaiannya kemarin dan berhasil memenangkan pertarungan. Taichi dan yang lainnya pun diberikan hadiah yang cukup bagus dari Raja. Semua orang di sini merasa senang dengan pemberian dan benda itu, namun hanya Taichi saja yang memilih senjata katana dari wilayah timur. Taichi pun di sini memilih pedang katana itu. Kemudian Taichi dan yang lainnya pergi ke tempat latihan untuk mencoba peralatan baru. Namun Taichi di sini malah diajak duel lagi oleh Jenderal Sumela yang ingin menjadi istrinya. Tetapi Taichi malah... Setelah itu Taichi kabur dan memberi potion agar bisa sembuh. Ternyata Taichi di sini dikenal oleh banyak orang di ibu kota karena dia telah berhasil menyelamatkan kota ini dari serangan para pemberontak. Namun saat Taichi pergi ke tempat lain, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata yang mengikutinya adalah Kasim yang ingin menantang Taichi untuk berduel kembali. Taichi di sini tidak menyadari kalau dirinya lah yang membuat tangan Kasim telah hilang. Setelah itu, Taichi dan Kasim ingin pergi ke tempat kosong karena di sini cukup ramai orang. Kasim di sini memberikan persyaratan kepada Taichi kalau Taichi harus menerima efek dari item sihir yang akan membuat sihirnya setara dengan Kasim. Dengan itu Kasim percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan Taichi. Karena sejak dulu Kasim selalu berjuang keras untuk bisa sejauh ini. Dia menganggap kalau Taichi itu hebat hanya karena mempunyai bakat saja yang terlalu kuat. Namun Taichi di sini tidak menerima pernyataan itu dan mengatakan kalau dia juga telah bekerja keras untuk bisa menjadi seperti ini. Aerial di sini meminta kepada Taichi untuk menolak ajakan itu. Tapi jika Taichi menolak, maka Kasim akan meracuni air sumur para warga kota di sini. Oleh karena itu, Taichi di sini menerima tawaran Kasim untuk berduel kembali dengan cara energi sihirnya dikurangi supaya setara dengan Kasim. Di sisi lain, Rin dan Miura sedang melakukan latih tanding menggunakan senjata baru mereka. Sedangkan Lemia di sini memuji Jenderal Sumela karena telah mempertontonkan pertarungan mereka di hadapan para prajurit. Karena dengan hal ini bisa menambahkan rasa aman kepada para prajurit yang akan kembali berperang melawan pasukan pemberontak sisanya yang lebih banyak. Setelah kekuatannya disetarakan, Taichi dan Kasim pun bertarung. Setelah cukup lama saling adu pukul, mereka pun babak belur bersama dan puncaknya mereka akan melakukan serangan akhir. Taichi di sini memikirkan cara untuk menang melawan Kasim. Dia teringat akan perkataan Rin yang mengajarinya untuk membayangkan bentuk sihir. Kemudian pertarungan pun dimenangkan oleh Taichi walaupun kekuatannya telah diturunkan. Kasim pun di sini menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Tapi saat Taichi akan mengembalikan kekuatannya, alat sihir itu malah mengeluarkan bayangan aneh yang ingin mencegah Taichi mengambil kekuatannya kembali. Kasim yang melihat itu pun terkejut karena atasannya telah merencanakan hal ini. Grami yang melihat pertarungan ini pun menolong Taichi karena mereka tidak suka berbuat curang dalam berduel. Kasim di sini menyuruh Taichi untuk menghancurkan alat itu dan Taichi menggunakan kekuatan cheatnya supaya bayangan itu hancur sepenuhnya. Taichi yang ingin memberikan potion kepada Kasim dihentikan oleh Grami karena harga diri Kasim telah terluka cukup parah, jadi dia tidak ingin belas kasihan dari Taichi. Dia juga telah sadar kalau Taichi telah berusaha keras lebih dari yang Kasim tahu. Namun di saat Kasim akan pergi, Taichi di sini mendengar suara bel yang menandakan pasukan pemberontak telah mendeklarasikan perang. Di sisi lain, Lodra menemui atasannya. Ternyata orang yang memberikan alat sihir kepada Kasim adalah atasannya ini. Mereka juga mengatakan akan memberikan bimbingan kepada orang dari isekai itu. Persiapan untuk perang telah selesai dilakukan juga, jadi saat ini mereka akan menyerang pasukan kerajaan. Suasana di dalam kerajaan semakin mencekam karena perang akan segera dimulai. Taichi dan Rin berkata kalau mereka akan saling melindungi satu sama lainnya. Saat fajar tiba, pasukan pemberontak siap untuk menyerang kapanpun atas perintah Dortersheim. Dan dia juga telah mendengar salah satu bangsawan lainnya yang bernama Marches ingin Dortersheim menyerahkan penyihir Taichi dan yang lainnya diserahkan kepadanya karena dia memiliki rencana untuk menghadapi mereka. Segala persiapan perang telah selesai dilakukan. Mereka juga telah mengutus orang untuk menghadapi parti Miura dan yang lainnya. Dortersheim pun mengangkat pedang sebagai tanda mulainya peperangan. Namun si Inimicus malah menunjukkan senyum jahatnya.
Di sisi lain, pasukan kerajaan mendapatkan boosting pidato dari Raja Gilmar untuk mempertahankan negara ini dari kehancuran perang saudara. Mereka dibuat berapi-api untuk bisa bertarung dengan nyawa sebagai taruhannya. Taichi di sini bertekad akan melindungi negeri ini dengan kekuatannya. Perang pun dimulai. Pasukan Lemia, Rin, dan Miura mengamuk dengan sangat baik. Sedangkan Taichi di sini menggunakan kekuatannya untuk menyerbu pihak musuh secara langsung. Setelah menghabisi para prajurit biasa di luar, Taichi masuk ke dalam markas utama musuh yang membuat mereka semua terkejut. Dr. Same pun di sini menyuruh para bawahannya keluar karena Taichi yang ditemani oleh Aerial ingin membicarakan sesuatu. Di mana Taichi ingin Dr. Same menyerah dalam peperangan kali ini. Dan Raja Gilmar telah berjanji akan membiarkan mereka hidup jika mereka menyerah kali ini. Sebagai seseorang yang ingin kerajaan ini damai, Taichi mengharapkan pengertian dari Dr. Same. Karena jika sampai menolak pun, Taichi yang punya kekuatan setara negara bisa membawanya secara paksa. Di saat itu, si Inimikus menggunakan kekuatannya secara diam-diam untuk mencegah mereka berdamai. Lemia di sini berhasil menahan para pasukan musuh tanpa membunuhnya karena bagaimanapun mereka juga adalah penduduk dari kerajaan Elistein. Namun dia didatangi oleh penyihir petualang bayaran yang bernama Miss Foss. Tapi sampai saat ini mereka bertarung cukup sengit dan seimbang. Oleh karena itu, Lemia di sini akan berniat mulai serius agar pertarungan ini cepat selesai sebelum energi sihirnya habis. Mills-Foss pun terkena serangan telak, lalu Lemia pun menghabisinya dengan sihir Inferno yang sangat kuat. Miura di sini menghadapi pria bangsawan yang hanya tertarik untuk membuat kedamaian lalu melamar banyak gadis. Miura mengatakan kalau itu adalah hal yang konyol. Miura juga merasa kesal karena pria ini menganggap enteng nyawa seseorang dan dia pun berniat mengakhiri pria itu dengan serangan ini. Miura pun di sini berhasil mengalahkan pria itu dengan mudah. Dr. Same di sini menolak tawaran Taichi untuk berdamai. Dia malah bertanya kenapa Taichi yang mempunyai kekuatan setara negara malah menjadi bawahan saja dan tidak menjadi raja. Namun Taichi di sini menganggap kalau menjadi raja itu adalah hal yang sangat merepotkan karena urusan politik sangat tidak cocok untuknya. Dr. Same pun di sini menerima pernyataan itu sambil tertawa. Namun dia berkata kalau ada kalanya sebuah negeri membutuhkan pertumpahan darah untuk mencapai sesuatu. Kalaupun Dr. Same dikenal sebagai pengkhianat atau orang bodoh, dia tetap akan mempertahankan harga dirinya untuk apa yang sudah dia percayai. Namun di saat itu Ariel di sini mendeteksi sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah merupakan kekuatan dari Inimikus yang bisa mengendalikan pikiran seseorang. Di saat pasukan musuh kewalahan, Rin mendapatkan lawan yang sepadan bernama Susora. Dia adalah seorang petualang bayaran ranking A. Rin di sini kesulitan untuk melawan Susora yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang hebat. Tetapi Rin di sini mengeluarkan kekuatan yang cukup besar hingga bisa melukai Susora. Di saat mereka akan bertarung lagi, para mayat di sekitar menjadi zombie yang mengincar makhluk hidup. Rin dan Susora yang mulai kelelahan pun mulai sedikit terpojokan. Inimikus di sini telah merencanakan semuanya sebelum perang dimulai dengan memasang mantra yang sangat besar. Dia juga berkata kalau selama ini dia tidak menganggap Dr. Same sebagai tuannya, karena semua ini adalah perintah dari atasannya yang mengetahui segalanya tentang dunia ini. Taichi di sini kembali teringat dengan perkataan Twin Head Dragon yang mengatakan hal yang sama dengan Inimikus. Aerial di sini mengetahui sesuatu tentang sihir ini dan itu adalah sihir rapsodi berdarah di mana sihir ini akan melahap hati dan pikiran seseorang. Meskipun mereka telah mati, mereka akan terus bangkit untuk bertarung. Sihir ini pernah dipakai di 200 tahun yang lalu yang mengakibatkan kehancuran satu negara dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 700.000 lebih kepada rakyat sipil biasa oleh para tentara yang kehilangan kendali dan pikiran mereka. Perang itu adalah sejarah kelam yang sangat tragis jika diingat kembali. Inimikus di sini berkata kalau perintah atasannya untuk membuat peperangan sipil dan memancing orang dari dunia lain. Inimikus di sini berubah menjadi orang yang sangat menakutkan setelah sihir ini aktif. Hampir semua pasukan semakin ketakutan dengan pihak musuh yang tidak bisa mati. Pasukan kerajaan pun telah dikepung oleh para prajurit yang pikirannya telah dikendalikan. Penyebab utama dari rapsodi berdarah adalah sihir kegelapan yang ada di atas langit itu.
Jika tidak bisa menyingkirkan masalah utamanya, maka mereka bisa membunuh ratusan jiwa ke depannya. Di sisi lain, orang yang telah memerintahkan Inimicus telah menantikan hidangan utama dari peperangan ini. Susora dan Rin yang sedang terluka mencoba untuk mengalahkan para prajurit itu tanpa harus membunuhnya. Kemudian Rin di sini menawarkan Susora untuk bergabung ke pihaknya dengan bayaran keselamatan yang akan dijamin oleh Rin kepada Susora. Mendengar itu, Susora pun menerima tawaran itu karena saat ini dia ingin selamat juga. Taichi di sini mencoba mengalahkan banyak prajurit, namun prajurit itu akan selalu bangkit setelah tumbang. Dr. Same pun tahu kalau sihir yang dipakai Inimicus ini tidak akan bisa dihentikan oleh manusia biasa. Jadi hanya Taichi saja yang bisa melakukan itu karena dia adalah target utama dari kejadian ini. Oleh karena itu, Dr. Same di sini meminta kepada Taichi untuk tidak naif dan mulai menghabisi para tentara supaya mimpi buruk Rhapsody berdarah tidak terulang lagi di tanah ini. Di saat seperti ini, Dr. Same pun di sini mulai mengerti apa yang kakaknya inginkan, yaitu untuk melindungi negara ini meskipun harus mengerahkan seluruh pasukan. Tapi Dr. Same di sini malah menjadi pemberontak dan menghancurkan negeri ini dari dalam. Taichi pun berkata kalau Dr. Same hanya harus menghentikan semua peperangan ini. Kemudian Taichi berniat untuk mengorbankan dirinya supaya dia bisa melindungi orang-orang yang berharga untuknya di dunia ini. Dengan kekuatan cheatnya, Taichi ingin melindungi apa yang ingin dia lindungi. Melihat Taichi akan mengorbankan dirinya, Aerial menghentikan Taichi dengan kekuatannya yang bisa menghentikan waktu sementara. Dia berkata kalau ini semua adalah salahnya karena sebenarnya tubuhnya yang saat ini bukanlah tubuh asli Aerial. Oleh karena itu, Aerial akan pergi dari Taichi sekarang. Dia meminta maaf karena telah membohongi Taichi selama ini dengan tubuh palsunya. Kemudian Aerial ingin Taichi tetap mengingat nama aslinya, yaitu Aerial pun menghilang di sini. Kemudian Rin mendatangi Taichi dengan kaki yang sudah terluka. Taichi di sini langsung memeluk Rin karena Taichi merasa tidak bisa melindungi Rin di sini. Rin pun di sini merasa tersipu malu karena dipeluk oleh Taichi dan diberikan wejangan romantis. Taichi di sini mengungkapkan selamat tinggal dengan kehidupan manusianya, lalu dia memanggil tubuh Aerial yang asli. Setelah itu, orang-orang berubah kembali menjadi manusia dan Limia di sini terkejut. Lalu mengatakan kepada Miura untuk melihat sosok penyihir pemanggil sejati yang baru lahir ke dunia ini. Sylphid pun di sini menunjukkan tubuh aslinya yang tidak jauh berbeda, namun saat ini dia telah menjadi lebih besar. Ternyata Sylphid adalah salah satu dari 4 roh agung di dunia ini. Dan baik ingatan atau perasaan Aerial tetap berada di dalam tubuh Sylphid. Jadi mereka adalah orang yang sama. Dengan begitu, Taichi akan mengakhiri peperangan ini dengan cara mengalahkan Inimicus yang telah berubah menjadi iblis. Seperti perjanjian awal, Taichi dan Rin akan selalu bersama apapun yang terjadi. Taichi pun di sini menghampiri Inimicus. Dia bertanya apa tujuan dari Inimicus. Inimicus di sini menolak untuk memberikan jawaban dan dia memberitahu kalau dari awal Taichi yang dikirim ke dunia ini juga berkat tuannya yang telah memperhitungkan segala kemungkinan. Dia juga mengatakan kalau Putri Charlotte adalah bidaknya yang telah memanggil Taichi. Tidak lama setelah ini akan terjadi perang besar yang akan mengguncang dunia. Dan atasan Inimicus akan datang sebagai penyelamat dunia ini. Oleh karena itu, Taichi dibutuhkan untuk menjadi senjata terkuatnya. Mendengar itu, Taichi di sini tidak ingin menerimanya lalu menghajar Inimicus dengan brutal karena Taichi tidak ingin membuat orang-orang yang dia kenal di dunia ini terluka ataupun menderita. Taichi ingin melindungi senyuman mereka di dunia ini. Lalu Inimicus di sini kalah tanpa memberikan perlawanan berarti. Dia awalnya yakin kalau Taichi tidak akan bisa membunuh seseorang, namun Taichi di sini berkata kalau dia telah membuang sisi kemanusiaannya karena dia mempunyai tanggung jawab setelah diberikan kekuatan yang besar. Taichi pun di sini bertekad akan semakin kuat untuk dirinya sendiri. Kemudian Taichi menghabisi Inimicus yang merasa bahagia karena tujuannya telah tercapai. Setelah perang berakhir, para tentara disambut oleh rakyat yang sangat bahagia dengan hasil ini. Taichi yang baru sadar disambut oleh orang-orang terdekatnya yang merasa khawatir kepada Taichi. Kehidupan ibu kota kembali menjadi seperti semula dan Taichi bersama yang lainnya mendapatkan hadiah yang cukup besar dari kerajaan sebagai penasihat prajurit kerajaan. Kerajaan Elisten di sini menjadi kembali damai. Dr. Same yang menjadi pemimpin pasukan pemberontak dieksekusi mati oleh Raja Gilmar. Lemia di sini memberikan ujangan kepada Taichi untuk bisa terus maju. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, jadi Taichi harus siap menghadapi rintangan apapun ke depannya. Setelah itu mereka akan kembali ke kota Aspire dan berpamitan dengan Putri Charlotte dan Alcina.
Putri Charlotte akan mencari cara untuk mengembalikan Taichi ke dunia asal bagaimanapun caranya dan mereka bersyukur atas pertemuan ini. Dengan ini, Taichi telah bisa mengendalikan roh agung, namun dia masih belum mengetahui tujuan asli dari orang yang dipanggil beliau itu. Tapi untuk saat ini, Taichi akan mencoba hidup dan melindungi Rin apapun caranya. Setelah sampai di kota Aspire, Taichi dan yang lainnya melihat kalau kota ini telah melakukan sebuah persiapan festival malam berbintang, di mana orang mati bisa berbicara dengan yang hidup. Mereka akan kembali menggunakan wujudnya ketika hidup untuk bertemu dengan orang yang berharga bagi mereka, dan mereka akan muncul kembali ke bumi dengan cahaya lentera yang dipasang festival untuk memandu jalannya ke sini. Festival ini sangat mirip dengan festival Obon di negara Jepang. Setelah itu mereka membeli sebuah topeng untuk jimat yang akan menyembunyikan wajah asli mereka jika bertemu. Dengan begitu orang-orang tidak akan tahu siapa yang telah mati ataupun yang masih hidup ketika festival berlangsung. Dan untuk mengetahui orang yang telah tiada datang ke festival ini juga, maka keluarga atau kerabat dekatnya akan membelikan sebuah topeng untuk ditaruh di depan batu nisan mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam festival juga. Karena itu, keluarga atau kerabatnya pasti akan mengetahui langsung orang yang telah tiada itu dari topengnya. Taichi di sini teringat akan Anastasia yang tidak mempunyai keluarga selain dirinya yang merupakan teman dekatnya. Jadi Taichi di sini memberikan topeng untuk Anastasia. Dia pun menceritakan tentang Anastasia kepada Rin kalau dia adalah mantan assassin yang ingin membunuh mereka dulu. Namun dia telah berubah menjadi lebih baik dengan cara masuk ke dalam guild dan mengalahkan Red Goblin bersama Taichi. Tapi nasib malang menghampirinya karena dia malah melindungi Taichi waktu itu dan tewas di tempat. Rin yang mendengar itu merasakan perasaan Taichi kalau Anastasia adalah teman mereka juga karena dia telah ikut membantu melindungi kota ini walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Rin pun berharap kalau dia bisa datang ke festival dengan topeng itu. Kembali lagi ke kota Aspire, Guildmaster di sini ingin membuat obat perangsang, tapi hal itu ditentang oleh Miura karena menurutnya itu sangatlah tidak bermoral jika orang-orang malah melakukan hal mesum di acara festival nanti. Taichi yang baru datang pun menentang hal itu karena terlalu brutal nantinya. Oleh karena itu, Taichi di sini mempunyai saran untuk membuka toko seperti yang ada di dunianya dulu. Dan yang terpilih adalah membuat jajanan manis es serut yang hanya bisa dibuat oleh Taichi dan Rin saja di dunia ini untuk sementara. Mereka menggunakan buah-buahan sebagai bahan rasanya. Setelah dicoba menggunakan kekuatan Sylphid untuk menyerut es batu, mereka pun sangat menyukai makanan ini karena di tempat lain tidak ada yang menjual manisan seperti ini. Lemia di sini menyerahkan toko kepada Taichi dan Guildmaster karena mereka mempunyai pekerjaan dan akan kembali lagi nanti. Kalau misalkan Taichi bisa bersabar, menurut Lemia dia akan melihat sesuatu yang bagus. Malamnya, festival pun dimulai. Orang-orang terasa sangat bahagia karena festival kali ini. Taichi di sini memperkenalkan Sylphid kepada Barada dan partinya. Mereka sangat kagum karena Taichi telah semakin kuat melebihi mereka sampai Taichi bisa mendapatkan gelar penasihat tentara kerajaan. Taichi juga bertemu dengan Almeida si pegawai resto guild yang selalu menyapanya. Setelah itu, hal indah menurut Lemia tadi telah datang karena Lemia dan yang lainnya memakai dress super kawaii yang menarik banyak perhatian, terutama cowok-cowok yang tidak tahan melihat boba. Taichi pun di sini memuji Rin karena memakai pakaian yang sangat cantik. Namun di saat festival berlangsung malah terjadi badai yang cukup besar. Guildmaster di sini berniat membatalkan festival, namun karena ini adalah hari spesial yang dinantikan oleh banyak orang, Taichi memikirkan sebuah ide untuk menyingkirkan awan badai itu menggunakan sihir angin miliknya. Dan setelah dicoba, awan itu telah hilang. Semua orang terkejut karena Taichi bisa melakukan hal itu. Kemudian festival pun dilanjutkan dengan tambahan kembang api menggunakan sihir. Taichi di sini kerepotan karena banyak orang yang membeli es serut miliknya, sedangkan Rin dan yang lainnya menikmati festival. Namun Lemia dan Miura akan menggantikan Taichi untuk berjualan lalu menyuruh Taichi untuk berdansa dengan Rin sebelum dia digoda oleh para playboy. Mereka pun berdansa bersama. Semua orang bersenang-senang di sini, namun dari kejauhan Anastasia terlihat sangat ingin menyapa Taichi, tetapi dia ragu karena ada Rin di sana. Di saat lagu terakhir akan dinyanyikan, Taichi melihat keberadaan Anastasia. Dia pun bimbang dengan keadaan ini karena dia juga tidak bisa mengabaikan Rin begitu saja. Namun Rin yang melihat itu berkata kalau Taichi harus berdansa dengan Anastasia karena hanya Taichi lah orang yang berharga baginya. Rin juga merasa kalau Anastasia merupakan teman seperjuangan yang membantu melindungi kota ini. Taichi di sini berdansa dengan Anastasia yang sangat berharga, sedangkan Rin di sini mengobrol bersama Miura yang membicarakan kalau hal ini tidak apa-apa baginya karena dia adalah orang yang berharga bagi Rin juga. Setiap setahun sekali Rin akan membiarkan mereka berdua berdansa di festival ini.
Mendengar itu, Miura langsung mengajak Rin berdansa. Dan film pun berakhir guys.